Devam edelim. Imagination. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malakumai dengan NIM 9414230055, jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Ranto, SSI ME. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang alternatif instrumen investasi pasar. Itu terbagi atas 3. Yang pertama ada saham, obligasi, dan reksadana. Yang kita bahas pertama yaitu saham. Nah, kita bahas pertama adalah saham atau stok. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau entitas terhadap suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, pemegang saham berhak atas bagian dari keuntungan perusahaan atau yang disebut dengan dividen, serta memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham. Saham diperdagangkan di bursa efek menjadi instrumen investasi yang umum digunakan untuk memperoleh keuntungan melalui capital gain atau kenaikan harga saham maupun dividen. Nah, di slide kedua, saya akan membahas tentang jenis-jenis saham. Yang pertama, jenis saham berdasarkan pemegang. Jenis saham berdasarkan pemegang dibagi atas 2. Yang pertama, saham atas nama. Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemilik dalam sertifikat dan tercatat di buku perusahaan. Pemindahan kepemilikannya harus melalui prosedur resmi seperti perubahan catatan atau pemegang saham. Yang kedua, saham atas unjuk atau bearer series. Itu saham atas unjuk tidak mencantumkan nama pemilik, sehingga siapapun yang memegangnya dianggap pemilik. Pemindahannya cukup dengan menyerahkan saham secara fisik. Yang kedua, jenis saham berdasarkan sifat. Jenis saham berdasarkan sifat juga dibagi atas 2. Yang pertama saham biasa dan kedua itu saham preferen. Saham biasa memiliki hak suara dan dividen, tapi menerima sisa aset terakhir saat likuidasi. Yang kedua saham preferen itu prioritas dividen dan klaim aset, tetapi biasanya tanpa hak suara. Nah, yang kedua kita bahas adalah obligasi atau bond. Obligasi adalah instrumen utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, ataupun organisasi sebagai sekuritas pendapatan tetap. Obligasi memberikan bunga per periodik atau kupon dan mengembalikan nilai pokok atau nilai par saat jatuh tempo. Harga obligasi berbanding terbalik dengan suku bunga, yang dimana semakin tinggi suku bunga akan semakin rendah harga obligasi. Di slide ini saya akan membahas tentang jenis-jenis obligasi atau bond. Yang pertama, berdasarkan kepemilikan. Berdasarkan kepemilikan terbagi atas 2. Yang pertama, obligasi atas nama atau register bond. Ini hampir mirip dengan saham juga. Itu obligasi yang diterbitkan dengan nama pemiliknya tercatat dalam catatan penerbit. Untuk mentransfer kepemilikan harus ada prosedur resmi. Yang kedua, obligasi atas unjuk. Itu obligasi yang dicantumkan nama pemiliknya sehingga siapapun yang memegang obligasi tersebut berhak atas pembayaran bunga dan pokoknya. Yang kedua, berdasarkan aset yang dijaminkan. Ada beberapa di sini, ada obligasi senior dan obligasi junior. Obligasi senior dijaminkan sepenuhnya dengan aset tertentu, sehingga jika penerbit mengalami kebangkrutan, pemegang obligasi ini memiliki prioritas dalam klaim aset. Berbanding terbalik dengan obligasi junior, itu tidak dijamin oleh aset tertentu, hanya berdasarkan janji penerbit untuk membayar bunga dan pokok tepat waktu. Pemegang obligasi ini mendapatkan pembayaran setelah kewajiban senior terpenuhi. Nah, yang ketiga, berdasarkan penerbitnya. Yang pertama, obligasi korporasi. Itu diterbitkan oleh perusahaan untuk mendanai operasional atau ekspansi bisnis. Yang kedua, obligasi negara atau government bond. Itu diterbitkan oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran negara. Yang ketiga, obligasi daerah. Ini obligasi daerah tidak termasuk, tapi sudah ada hanya di beberapa daerah saja.
itu diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek infrastruktur atau kebutuhan lainnya di tingkat lokal. FYI, obligasi daerah belum ada di Gorontalo. Nah, yang terakhir, berdasarkan sistem pembayaran kupon yang digunakan. Yang pertama, zero coupon bond. Zero coupon bond itu tidak ada pembayaran bunga secara periodik, melainkan bunga tambah pokok itu dibayar di akhir periode. Yang kedua, coupon bonds itu pembayaran bunga dilakukan secara periodik. Nah, yang ketiga ada fixed coupon bonds, itu nilai kupon ditetapkan di awal penawaran. Yang keempat, floating coupon bond, itu nilai kupon ditetapkan dengan mengacu pada indikator tertentu dan ditetapkan di awal periode berjalan. Pembahasan terakhir itu adalah reksadana atau mutual funds. Reksadana atau mutual funds mengacu kepada Undang-Undang Pasar Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27, didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, di sini ada bentuk reksadana berdasarkan pihak yang mengelola atau membentuk. Yang pertama, reksadana perusahaan atau company funds berbentuk suatu perusahaan yang mengelola efek. Yang kedua, reksadana kontrak investasi kolektif atau collective investment contract funds itu dibentuk dasar dalam kontrak antara manajer investasi dengan bank. Yang kedua, berdasarkan kewajiban berkaitan dengan pembelian kembali. Itu yang pertama, reksadana tertutup atau closed end funds. Yang kedua, reksadana terbuka atau open end fund. Kita masuk pada jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang. Itu menginvestasikan dana ke instrumen pasar uang seperti deposito, sertifikat Indonesia, dan surat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Sebagian besar dana yang diinvestasikan dalam surat utang atau obligasi. Yang ketiga, reksadana saham. Investasi sebagian besar ditempatkan di saham. Resikonya paling tinggi tetapi juga menawarkan potensi keuntungan yang sangat besar. Yang keempat, reksadana campuran. Itu dia mengalokasikan dana ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Ini ada keuntungan dari reksadana. Yang pertama, diversifikasi. Dana yang diinvestasikan dalam berbagai aset, saham, obligasi, atau instrumen pasar uang sehingga mengurangi risiko dibandingkan investasi di satu aset saja. Yang kedua, dikelola oleh profesional. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman, sehingga investor tidak perlu melakukan analisis sendiri. Yang ketiga, likuiditas tinggi. Investor tidak menjual unit reksadana kapan saja sesuai dengan nilai aktiva bersih atau NAB harian. Yang keempat, modal awal terjangkau. Beberapa reksadana bisa dimulai dengan investasi kecil, bukan hanya 10.000 atau 100.000, sehingga lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan. Saat ini ada risiko dari reksadana. Yang pertama, risiko pasar. Nilai investasi bisa turun akibat fluktuasi harga saham, obligasi, atau instrumen lain yang menjadi aset dasar reksadana. Kedua, risiko likuiditas. Dalam kondisi pasar ekstrim, manajer investasi mungkin kesulitan menjual aset dengan harga wajar yang dapat mempengaruhi pencairan dana investor. Yang ketiga, risiko devalut. Jika reksadana berinvestasi di obligasi atau instrumen utang, ada kemungkinan penerbit gagal membayar bunga atau pokok pinjaman yang bisa mengurangi nilai investasi. Kesimpulannya, obligasi, saham, dan reksadana adalah 3 instrumen investasi yang memiliki karakteristik yang berbeda. Obligasi memberikan pendapatan tetap dengan risiko lebih rendah, saham menawarkan potensi dengan keuntungan yang lebih besar tetapi dengan risiko yang tinggi. Dan reksadana menjadi pilihan dengan pengelolaan profesional. Pemilihan instrumen investasi harus disesuaikan dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko masing-masing investor.